Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk meraih kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama. Apabila seseorang paham tentang perkara agamanya, maka ini merupakan kebaikan bagi dia. Yang dengan pahamnya tersebut akan menunjukkan dia untuk berjalan di atas al-haq. Maka ini kebaikan daripada kejahilan. Kejahilan itu menyesatkan, kegelapan, mengantarkan kepada asyar, kejelekan. Maka apakah bisa seseorang paham terhadap perkara agamanya tanpa adanya usaha? Maka tentunya apa? Harus disertai dengan usaha. Di antara usaha untuk memahami agama yaitu dengan adanya majelis ilmu. Ya, maka adanya majelis ilmu ini termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk bersyukur dengan diadakannya majelis ilmu, yang dengan itu kita bisa memahami agama kita, akidah kita, ibadah kita dan sebagainya. Ya, maka kita bersyukur, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan. Yang sebelumnya sempat terhenti beberapa saat dikarenakan keadaan, yang sekarang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melanjutkan kembali kegiatan rutinitas kita, yaitu menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita pelajari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan yang kita sampaikan pada setiap pekan ini, yaitu hari malam Rabu ini, adalah pembahasan asma was sifat. Kita membaca kitabnya Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Mengapa kita harus paham tentang perkara asma was sifat? Mengapa kita harus mempelajarinya? Kita mempelajari asma was sifat karena masalah ini adalah masalah yang penting. Mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk ilmu yang diantara ilmu yang tinggi, ilmu yang mulia, diantara pelajaran-pelajaran yang penting. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini menduduki kedudukan yang tinggi, maka penting bagi kita untuk mempelajari. Karena apa? Karena tidaklah mungkin seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan yang sempurna, kecuali dia harus mengetahui yang dia sembah, harus mengenal yang dia ibadahi. Kalau seseorang kenal kepada yang dia ibadahi, maka dia akan melaksanakan ibadahnya itu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Maka kebalikannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau seseorang tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya dan hukum-hukum dari nama dan sifat tersebut, kalau tidak mengetahuinya, apakah ibadahnya bisa sempurna? Tidak. Ya, karena mengenal asma wa sifat ini akan membuahkan apa? Membuahkan al-khauf wal khasyah, membuahkan rasa takut kepada Allah. Dengan mengenal asma wa sifat akan membuahkan al-muraqabah, merasa diawasi. Mengenal asma wa sifat akan membuahkan al-ikhlas, keikhlasan dalam seluruh amal.
Yang dituju hanyalah Allah. Yang dituju hanyalah Allah, bukan selainnya. Bukan mencari pujian-pujian manusia. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semakin seseorang kenal dengan Allah, semakin faham terhadap nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka ibadahnya akan semakin ikhlas. Maka dirinya semakin muraqabah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berharap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu tentang asma wa sifat ini merupakan pondasi agama. Pondasi agama yang ibadah kita ini kita bangun di atasnya. Kalau seseorang beribadah, membangun ibadahnya, ya, semua ibadah, apakah itu sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, haji, sedekah, dan sebagainya, seluruh ibadah. Apakah sama antara orang yang ibadah kepada Allah dengan mengenal yang dia ibadahi, dengan orang yang beribadah tapi nggak kenal? Apakah sama? Nggak sama. Maka ini merupakan asas, merupakan pondasi. Semakin seseorang itu paham terhadap asma wa sifat, semakin kuat akidahnya dalam perkara asma wa sifat ini, maka bangunan ibadahnya itu akan semakin kokoh, semakin tegak, menjulang tinggi. Akan tapi kalau seseorang lemah dalam perkara ini, maka akan semakin lemah pula bangunannya, bangunan ibadahnya, sehingga rawan roboh, tidak bisa menjulang tinggi ke atas. Dikarenakan kedudukan ilmu tentang asma wa sifat ini, kedudukannya yang tinggi, dan dikarenakan di antara manusia ada yang membicarakan tentang asma wa sifat, ada yang membicarakannya dengan pembahasan yang benar, dan ada yang membicarakan dengan pembahasan yang batil, maka Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menulis kitab ini. Beliau beri judul Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi ta'ala wa Asma'ihil Husna. Adapun kaidah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah apa? Kita harus tahu bahwa asma'ullah itu adalah husna seluruhnya. Nama-nama Allah Ta'ala seluruhnya adalah husna, indah. Ini kaidah pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini. Seluruh nama-nama Allah Ta'ala itu indah. Sampai pada puncak keindahan dari sisi tidak ada sesuatu apapun dari makhluk ini yang bisa menandingi di atas indahnya nama-nama Allah Ta'ala. Kenapa nama-nama Allah Ta'ala itu indah? Karena nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkandung padanya sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan apapun. Kenapa nama-nama Allah Ta'ala itu indah? Karena terkandung di dalam nama-nama tersebut sifat-sifat yang sempurna. Adapun nama makhluk tidak husna. Karena apa? Karena nama makhluk itu tidak ada makna yang sempurna. Tidak terkandung padanya sifat yang sempurna. Tetapi sifat yang cacat, yang aib, yang kurang. Nama-nama Allah Ta'ala husna, indah. Contohnya apa? Contohnya nama Allah Ta'ala Al-Hayyu. Contohnya Al-Hayyu, yang maha hidup. Kenapa Al-Hayyu ini
nama Allah Ta'ala yang indah. Karena terkandung sifat yang sempurna. Sifat apa? Sifatul hayat al-kamilah. Sifatul hayat, sifat hidup yang sempurna. Yang sempurna bagaimana? Allah Ta'ala hidupnya sempurna, tidak didahului oleh ketiadaan. Allah Ta'ala hidup tanpa permulaan, tanpa ketidakadaan. Dan Allah Ta'ala hidup tanpa ada kebinasaan, tanpa awal, tanpa akhir. Berarti ini apa? Husna, indah. Dan Allah Ta'ala hidup dengan hidup yang sempurna dan juga dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna. Seluruh sifat itu mengikuti sifatul hayat, sifatul sama', sifatul basar, sifatul karam, sifatul ilm, dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengikuti hidupnya Allah. Karena Allah Ta'ala hidup tanpa adanya awal dan hidup tanpa adanya akhir, berarti seluruh sifat itu semuanya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah Ta'ala mengetahui semenjak kapan? Ya tidak ada awalnya. Dan Allah Ta'ala mengetahui sampai kapan? Ya tidak ada akhirnya. Karena Allah Ta'ala hidup tanpa adanya permulaan dan tanpa adanya pengakhiran. Demikian juga seluruh sifatnya seperti itu. Bukan Allah Ta'ala mengetahui sampai hari kiamat, setelah itu tidak tahu. Tidak. Ilmu Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh zaman waktu. Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang terjadi sampai hari kiamat dan juga yang terjadi setelah hari kiamat, di al-jannah wan nar, dan tanpa adanya batasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seluruh sifat mengikuti sifatul hayat. Kemudian contoh yang lainnya sifatul ilm. Allah Ta'ala memiliki nama Al-Alim. Allah maha tahu, maha mengetahui. Ya. Sifatul ilm ini sifat nama Allah Ta'ala Al-Alim. Ini adalah nama yang indah. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat sifat ilm yang sempurna. Ya. Karena sifat ilmu Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh kejahilan, tidak didahului oleh kebodohan, ketidaktahuan. Dan ilmu Allah Ta'ala tidak tertimpa padanya kelupaan. Yang mana kejahilan dan lupa itu merupakan sifatnya makhluk. Ya, makhluk, katakanlah dia memiliki ilmu, akan tapi sebelum dia tahu bagaimana, tidak tahu terlebih dahulu, jahil terlebih dahulu. Kalau sudah tahu, lupa. Yang telah dia ketahui, lupa. Dulu tidak tahu, terus kemudian kalau sudah tahu, lupa. Nah, inilah makhluk. Kalau Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak ada kelupaan. Dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu, baik itu perbuatan Allah Ta'ala sendiri, Allah Ta'ala tahu apa yang akan dilakukan, dan terkait dengan perbuatan-perbuatan makhluk, Allah Ta'ala mengetahui seluruhnya. Ya, dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala husna. Kenapa husna? Karena terkandung di dalamnya sifat yang sempurna. Adapun makhluk, nama makhluk tidak husna. Karena apa? Karena makhluk memiliki sifat yang kurang, yang cacat, yang aib. Kemudian ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah yang kedua dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah a'lam wa awsaf. Nama Allah Ta'ala itu tidak hanya semata-mata sebutan.
Akan tetapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sebutan sekaligus sifat-sifat. Ya. Nama-nama Allah taala a'lam wa awsaf. Kalau makhluk a'lam saja. Tidak terkandung padanya sifat-sifat. Nama Allah taala a'lam wa awsaf, yaitu kalau kita menyebut Al-Hayyu, berarti Allah Ta'ala disebut dengan namanya, yaitu Al-Hayyu. Dan terkandung padanya apa? Sifat-sifat, yaitu sifatul hayah. Ini harus diyakini. Seluruh nama Allah, Asmaul Husna, itu semuanya itu terkandung padanya sifat-sifat. Apakah seluruh sifat itu ada pada nama? Tidak. Kalau seluruh nama-nama Allah yang 99 yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun nama Allah itu bukan 99 ya, nama Allah Ta'ala itu tidak ada yang mengatakan jumlahnya kecuali Allah. Akan tetapi yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah 99. Yang selainnya kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama Allah taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu terkandung di dalamnya sifat-sifat. Ya. Allah taala Ar-Rahman, memiliki sifatul rahmah. Allah taala Al-Karim, memiliki sifatul karam. Allah Subhanahu wa taala Al-Ilah, memiliki sifatul uluhiyah. Allah Ta'ala Ar-Rabb, memiliki sifatul rububiyah. Seluruh nama terkandung di dalamnya sifat. Akan tetapi tidaklah sifat itu diambil padanya nama. Ya. Ada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, akan tetapi bukan berarti kalau disebutkan sifat berarti terkandung padanya nama. Tidak. Kalau disebutkan nama, maka terkandung padanya sifat, tidak sebaliknya. Misalnya apa? Sifatul nuzul. Allah taala turun, apakah Allah dipanggil nazil? Tidak. Ya sifatul nuzul saja, enggak ada nama dari sifat ini. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaidah yang ketiga dari kitab ini. Bahwa nama Allah Subhanahu wa taala apabila mengandung sifat yang muta'addi, itu ditetapkan 3 perkara. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala apabila menunjukkan sifat yang muta'addi, itu ditetapkan padanya 3 perkara. Ya, ada muta'addi, ada lazim. Ya, muta'addi itu berpengaruh pada yang lain, mengenah pada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melihat, ya berarti ada yang dilihat. Allah taala mendengar, ada yang didengar, mendengar seluruh suara. Allah taala rahim, menyayangi, ada yang disayangi. Namanya apa? Muta'addi. Ya, yang sifat itu mengenah pada makhluknya. Ada nama Allah yang menunjukkan sifat lazim. Apa itu lazim? Lazim itu yang berhenti pada Allah Ta'ala saja. Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, Maha Agung. Ya, Allah Ta'ala Maha Agung. Agung ini pada siapa? Ya pada Allah Ta'ala. Ya berhenti pada Allah. Ya tidak pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala hidup, Maha hidup, Al-Hayyu. Ya.
Allah Ta'ala maha hidup. Hidup ya berarti pada Allah Ta'ala saja. Ya, tidak mengenal pada makhluknya. Beda dengan As-Sami' Al-Basir, Allah mendengar, melihat, menyayangi. Ya, berbeda. Allah Ta'ala Al-Qawi, Allah maha kuat. Ya, kuat ini lazim apa muta'addi? Maha kuat. Apa? Lazim apa muta'addi? Lazim. Ya, berhenti pada Allah Ta'ala saja. Ya, kalau sudah paham lazim sama muta'addi, kemudian berikutnya. Ya, fadlan dulu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat muta'addi dan nama Allah Ta'ala yang menunjukkan sifat lazim? Kalau mengandung sifat muta'addi itu ditetapkan padanya 3 hal. Pertama adalah menetapkan nama tersebut, menetapkan nama. Yang kedua menetapkan sifat. Yang ketiga menetapkan hukum dari sifat tersebut. Contohnya apa? Contohnya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, memiliki nama Al-Alim. Ya, maka ditetapkan padanya 3 hal karena muta'addi. Yaitu apa? 1. Ditetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama Al-Alim. Kemudian yang kedua, ditetapkan padanya sifat, yaitu sifatul ilm. Yang ketiga adalah ditetapkan padanya hukum dari ilmu itu. Kalau Allah Ta'ala maha tahu berarti apa? Mengetahui seluruh apa yang terjadi. Baik itu yang terdahulu tanpa adanya awal, atau yang sedang terjadi dan yang akan terjadi tanpa ada akhir. Allah Ta'ala mengetahui seluruhnya. Ini hukum namanya. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ini namanya apa? Hukum dari nama tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Ini namanya apa? Hukum dari lafaz nama Al-Alim. Ya, jelas ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim, maha dermawan. Ya, Al-Karim bisa dimaknakan dermawan, bisa dimaknakan mulia. Ya, ditetapkan nama Allah Ta'ala Al-Karim, sifatul karam, berarti Allah Ta'ala yukrimul ibad. Hukumnya apa? Hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dermawan kepada hamba-hambanya, pemurah kepada hamba-hambanya. Ini lafaz Al-Karim. Allah Ta'ala Al-Musawwir, memiliki nama Al-Musawwir. Lafaz Musawwir ini muta'addi, ya, artinya membentuk. Allah Ta'ala disebut dengan namanya Al-Musawwir, ya Musawwir. Al-Musawwir ini nama dan terkandung padanya sifat. Ditetapkan padanya yang kedua yaitu sifatut taswir. Allah Ta'ala membentuk. Ya, apa hukumnya? Allah Ta'ala yusawwir kaifa yasha. Allah Ta'ala membentuk segala sesuatu itu ya dengan kehendaknya. Allah Ta'ala tidak ditanya
apa yang dilakukan. Allah Ta'ala membentuk ya alam ini. Allah Ta'ala ditanya, kenapa langit di atas? Enggak ditanya. Allah Ta'ala yang membentuk. Kenapa bumi kok di bawah? Tidak ditanya. Allah Ta'ala yang membentuk segala sesuatu. Ya. Nah, kemudian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada lafaz nama yang lazim, yang berhenti pada Allah Ta'ala saja. Ya. Allah Ta'ala Al-Ali wa wal aliyul azim. Al-Ali, al-azim ini apa? Lazim. Maka ditetapkan dua saja, yaitu apa? Nama dan sifat. Tidak ditetapkan padanya apa? Hukum. Nama dan sifat saja. Karena apa? Karena lazim. Ya, lazim. Allah Ta'ala Al-Aziz, Maha Perkasa. Ya, tetapkan padanya dua saja, nama dan sifat. Tidak tetapkan hukum. Allah Ta'ala Al-Mutakabbir, yang Maha Sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mutakabbir. Ditetapkan nama dan sifat saja. Nama Allah Ta'ala Al-Mutakabbir, dan sifat dari nama ini adalah sifatul kibriya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qawi, ditetapkan padanya nama dan sifat saja, yaitu nama Al-Qawi, sifatul quwwah. Sifatul quwwah, tidak ada hukum pada lafaz ini. Allah Ta'ala Al-Hayyu, sifatul hayat, nama Al-Hayyu sifatul hayat. Ada Al-Hayyu, ada Al-Muhyi, ada Al-Hayyi. Nah, ini harus dibedakan. Ya. Kalau Al-Hayyu artinya maha hidup. Kalau Al-Muhyi apa? Menghidupkan. Nah, ini beda. Kalau Al-Hayyu itu lazim. Kalau Al-Muhyi muta'addi. Kalau Al-Hayyu, nama Allah Ta'ala Al-Hayyu, sifatul hayah. Tidak ada hukum padanya. Kalau Al-Muhyi, nama Allah Ta'ala Al-Muhyi, sifatul ihya, menghidupkan. Hukumnya apa? Ya menghidupkan segala sesuatu, baik itu manusia, jin, pohon, hewan, dan sebagainya. Menghidupkan apa saja yang mati, membangkitkan mereka setelah kematian, menghidupkan mereka yang sebelumnya tidak ada. Ada lagi Al-Hayyi, Al-Hayyu lengkapnya. Al-Hayyu artinya apa? Yang malu. Allah Ta'ala itu malu. Al-Hayyi, sifatul haya. Beda hayatun dengan hayaun. Kalau hayatun itu sifat dari nama Al-Hayyu, artinya kehidupan. Kalau Al-Haya'u, Al-Haya'u atau hayaun artinya malu, haya. Dari nama Al-Hayyu. Ya, Al-Hayyi ini lazim atau muta'addi? Lazim. Allah Ta'ala malu. Ya, sebagaimana dalam hadis, bahasanya Allah Ta'ala malu apabila hambanya mengangkat tangan kemudian mengembalikan tangannya itu kosong tatkala berdoa. Allah Ta'ala hayyun. Ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang terakhir yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kaidah yang keempat, bahwa tentang dalalatul asma, pendalilan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nama-nama Allah Ta'ala itu menunjukkan zat dan sifat ini takunu bil mutabaqah wa bit tadammun wa bil iltizam.
Ya. Ya, pendalilan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan adanya zat dan sifat ini dengan pendalilan mutabaqah. Dan nama Allah Subhanahu wa taala ya, menunjukkan nama atau sifat ini dengan iltizam dan juga dengan tadammun. Apa maksudnya? Ya, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu mutabaqah, apa itu tadammun, apa itu iltizam. Ya. Mutabaqah itu apa? Pendalilan terhadap sesuatu yang menunjukkan bagian keseluruhan dari sesuatu tersebut. Itu mutabaqah. Misalnya apa? Misalnya rumah. Ya, rumah. Rumah berarti apa itu rumah? Rumah itu atap, lantai, dinding, kursi dan segala yang ada di dalamnya ini adalah ini yang seperti ini namanya rumah. Ini apa? Bil mutabaqah. Pendalilan secara menyeluruh. Cocok sesuai. Kalau itu dikatakan rumah, mobil. Ya, namanya mobil itu ada rodanya, ada kemudinya, ada kacanya, ada bodinya dan sebagainya. Itu namanya mobil. Ya, secara keseluruhan, pendalilan secara keseluruhan. Ya. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan adanya zat dan sifat secara mutabaqah, secara keseluruhan. Allah taala secara keseluruhan berarti menunjukkan apa? Zat dan sifat-sifatnya. Ya. Terus kemudian tadammun, apa itu tadammun? Tadammun itu adalah pendalilan dengan sebagian dari sesuatu tersebut. Pendalilan dengan adanya sebagian dari sesuatu tersebut. Misalnya rumah, ya, tembok. Ya, kalau dikatakan tembok adalah rumah. Kalau tidak ada temboknya bukan rumah. Ini pendalilan apa? Tadammun, sebagian dari sesuatu. Rumah itu apa? Harus ada atapnya. Kalau nggak ada atap berarti bukan rumah. Ya, berarti ini sebagian. Ya. Rumah itu apa? Lantai. Kalau nggak ada lantainya bukan rumah. Dan sebagainya. Mobil. Kalau tidak ada bannya bukan mobil. Ya, ini pendalilan dengan sebagian dari sesuatu tersebut. Ini tadammun. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memiliki nama-nama. Nama-nama itu menunjukkan adanya zat. Kalau disebutkan zat saja, ya berarti ini pendalilan apa? Secara tadammun. Ya, zat itu menunjukkan adanya Allah. Ini apa? Bitadammun. Pendalilan dengan sebagian dari sesuatu. Dan sifat-sifat itu menunjukkan adanya Allah. Nah, kalau disebutkan zat saja, bahasanya zat itu menunjukkan adanya Allah, dan disebutkan sifat saja tanpa zat menunjukkan adanya Allah. Ini pendalilan secara apa? Secara tadammun. Kalau dikatakan zat dan sifat ini adanya Allah, ditunjukkan adanya apa? Adanya zat dan sifat. Ini pendalilan secara apa? Mutabaqah, menyeluruh. Ya. Sifat saja atau zat saja, ini apa? Bitadammun. Kemudian iltizam secara keharusan, konsekuensi, keharusan adanya sesuatu. Yang mana keharusan ini bukan bagian dari sesuatu yang ingin kita jelaskan. Misalnya apa? Rumah. Rumah berarti ada yang membuat, ada yang membangun rumah tersebut. Ada yang membangun rumah tersebut. Apakah tukang itu bagian dari rumah? Bukan. Ya.
Ada mobil, ya berarti ada pabrik. Apakah pabrik bagian dari mobil? Enggak. Adanya minuman, botol, ya berarti ada pabriknya. Apakah pabrik bagian dari minuman? Tidak. Tapi ini harus ada. Kalau nggak ada, ya nggak terjadi sesuatu. Ini iltizam, secara keharusan yang menunjukkan adanya sesuatu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Apakah alam ini berarti bagian dari Allah? Bukan. Ya, tapi itu merupakan tanda-tanda secara keharusan. Mau tidak mau kita harus menetapkan adanya Allah. Karena apa? Alam. Adanya alam menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, contoh-contoh dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyu. Lafaz Al-Hayyu. Maka bil mutabaqah, secara pendalilan secara menyeluruh, Al-Hayyu ini menunjukkan apa? Adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lafaz Al-Hayyu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya sifatul hayat. Sifatul hayat. Ya. Al-Hayyu secara mutabaqah, secara menyeluruh berarti menunjukkan adanya zat dan sifat. Zat yaitu zatnya Allah, sifat yaitu sifatul hayat. Ya. Kalau dikatakan Al-Hayyu menunjukkan adanya zat Allah, dikatakan adanya zat Allah, berhenti. Ini pendalilan secara apa? Secara tadammun. Ya, sebagian. Menunjukkan sebagian yang menunjukkan sesuatu tersebut. Pendalilan sebagian pada sesuatu tersebut. Kalau dikatakan sifatul hayat, Al-Hayyu menunjukkan sifatul hayat, ini secara apa? At-tadammun. Ya. Kemudian secara iltizam, secara keharusan dari lafaz Al-Hayyu yang Maha Hidup, keharusannya bagaimana? Kalau Allah Ta'ala hidup, berarti Allah Ta'ala melakukan perbuatan. Apakah perbuatan Allah itu merupakan bagian dari lafaz Al-Hayyu? Ya enggak. Ya, enggak. Akan tetapi itu keharusan yang ada. Karena kalau sesuatu yang mati tidak melakukan apa-apa, yang hidup maka dia melakukan apa-apa. Oleh karena itu dikatakan oleh para salaf, Al-Hayyu Al-Fa'al. Yang hidup itu berbuat. Allah Ta'ala Al-Hayyu Al-Fa'al, hidup yang berbuat. Ya. Allah Ta'ala hidup sehingga Allah Ta'ala menciptakan. Ya, menciptakan ini yakhluqu, menciptakan berarti menunjukkan apa? Nama Allah Ta'ala Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki, berarti Allah Ta'ala Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yukrimul ibad, berarti Allah Ta'ala Al-Hayyu. Allah Ta'ala yanzilu fi kulli lailatin fi thuluthi layalil akhir. Ya, Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam terakhir. Berarti Allah Ta'ala Al-Hayyu. Ya, segala sifat-sifat yaitu perbuatan-perbuatan Allah ini menunjukkan apa? Keharusan. Keharusan dari nama Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar. Al-Jabbar yang maha memaksa. Kuasa yang memaksa segala kehendak. Maksudnya apa? Manusia bisa berkehendak, akan tapi kehendak itu berada di bawah kehendaknya Al-Jabbar. Al-Jabbar ini tergantung padanya apa? Zat dan sifat. Secara apa? Secara mutabaqah. Secara mutabaqah Al-Jabbar tergantung padanya zat Allah dan juga sifat Allah, menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat Allah Ta'ala, sifatul
Jabarut. Sifatul Jabarut. Al-Jabbar sifatul Jabarut. Ya mesti ada perubahan ya, bukan sifatul Jabbar. Jabbar itu nama. Ya. Jabbar itu nama. Kalau sifatnya apa? Al-Jabarut. Seperti Al-Karim, sifatnya apa? Bukan sifatul Karim. Karim itu nama. Sifatul Karam. As-Sami' sifatul Sama'. Al-Basir sifatul Basar. Ar-Rahman bukan sifatul Rahman. Rahman itu nama. Tapi sifatul Rahmah. Rahmatun. Ya. Al-Jabbar terkandung menunjukkan zat Allah Ta'ala dan menunjukkan sifatul Jabarut. Kalau Al-Jabbar menunjukkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini bila apa? Bitadammun. Al-Jabbar menunjukkan sifatul Jabarut, ini bit apa? Bitadammun. Adapun bil luzum secara keharusan dari nama Al-Jabbar berarti Allah Ta'ala Al-Quwwah, menunjukkan sifatul Quwwah, menunjukkan sifatul Azamah. Ya, Al-Quwwah wal Azamah apakah bagian dari lafaz Al-Jabbar? Enggak. Ini perkara lain. Akan tetapi keharusan dari sifatul Jabbar. Kalau Allah Ta'ala Al-Jabbar maha memaksa, berarti Allah Ta'ala itu kuat. Ya, menunjukkan sifatul kuwah. Ya, sifatul kuwah ini diambil secara apa? Secara al-luzum, keharusan dari nama Al-Jabbar. Kalau lemah ya nggak mungkin Al-Jabbar. Kalau lemah nggak bisa memaksa. Memaksa karena apa? Qawi, kuat. Karena apa? Al-azamah, karena agung. Karena Allah Ta'ala itu maha besar, maha agung. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nama lafaz Al-Karim. Lafaz Al-Karim. Al-Karim ini menunjukkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menunjukkan apa? Sifatul Karam. Ini pendalilan apa? Bil mutabaqah. Al-Karim menunjukkan adanya zat Allah, ini bit tadammun. Menunjukkan adanya sifatul karam, ini bit tadammun. Adapun bil luzum secara keharusan dari Al-Karim ini menunjukkan sifat apa? Sifatur rahmah. Ya. Kalau Allah Ta'ala Karim, pemurah, berarti Allah Ta'ala itu apa? Menyayangi, rahmah, rahim. Berarti Allah Ta'ala itu wasi'. Berarti Allah Ta'ala itu wasi', maha luas. Ya, karena yang kurang nggak bisa nggak bisa pemurah, menjadi pemurah kalau terbatas, nggak bisa jadi pemurah. Karena luas apa yang ada padanya, maka dia pemurah. Berarti Allah Ta'ala itu Mannan. Ya, Mannan, yang memberi nikmat, yang melimpahkan nikmatnya. Ya. Ini Rahim, Wasi', Mannan. Ini pendalilan apa? Bil luzum. Ya, keharusan dari Al-Karim. Lafaz Al-Aziz. Al-Aziz yang maha perkasa. Bil mutabaqah, secara mutabaqah menunjukkan apa? Zat Allah Ta'ala dan menunjukkan sifatul izzah. Ya, sifatul izzah. Al-Aziz sifatul izzah. Al-Aziz menunjukkan zat Allah secara apa? Tadammun. Al-Aziz menunjukkan sifatul izzah secara apa? Tadammun. Adapun secara luzum, keharusan, kalau Allah Ta'ala Al-Aziz berarti apa? Berarti Allah Ta'ala itu memiliki sifatul quwwah wal ghalabah wal mana'ah. Berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifatul quwwah wal ghalabah wal mana'ah. Ini 3. Kalau 3 ini tidak ada, nggak bisa jadi aziz. Ya. Kenapa Allah Ta'ala aziz perkasa? Karena Allah Ta'ala qawi, kuat.
Kenapa? Allah Ta'ala aziz, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan, maka Allah Ta'ala perkasa. Mengalahkan segala kekuatan. Segala yang memiliki kekuatan kalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mana'ah, yaitu Allah Ta'ala bisa mencegah serangan dari luar. Allah Ta'ala memiliki mana'ah, bisa menahan. Ya, menahan segala kekuatan. Allah Ta'ala menahan, mengalahkan dengan kekuatannya. Sehingga apa? Allah Ta'ala Al-Aziz, Maha Perkasa yang memiliki sifatul izzah. Ya, jelas ya? Ya, ini 4 kaidah. Alhamdulillah telah kita ingatkan pelajaran-pelajaran yang lalu. InsyaAllah Ta'ala kita pada pertemuan mendatang kita akan membahas kaidah yang kelima, bahwa menetapkan nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah, harus dengan dalil, tidak bisa dibuat-buat. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan mendatang. Waffaqallahu jami' lima hibbu warda walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.